pertama kita masuk b3gresik.net, otomatis akan terbuka halaman utama. Anggap kita belum punya password, kita buat password baru. Di aplikasi ini terintegrasi semua antara laporan neraca limbah B3, laporan air limbah maupun laporan UKL UKL. Ini terintegrasi menjadi satu. Kita buat akun, kita pilih misalnya perusahaan tes. Otomatis kalau sudah punya akun maka di sini tidak muncul. Berhubung kita tidak punya akun untuk perusahaan tes, maka akan muncul kita pilih perusahaan tes. Kita isi username misalnya tes, passwordnya tes, konfirmasi password lagi tes, nomor telepon 031 897 sekian, email misalnya tes@gmail.com, kontak person adalah ates, nomor telepon 08578890, email harus kita isi juga menjadi tes_5@gmail.com. Ini untuk kontak person yang biasa membuat laporan. Ini untuk kontak personnya, diisi dengan kontak person petugas yang biasa membuat laporan. Oke, setelah itu kita masuk dengan username tadi, tes, masuk. Nah, berarti karena ada si pena limbah, si metasilot, berarti perusahaan tes tadi punya TPS limbah B3, punya izin IPLC, dan punya juga dokumen KLBL. Kalau tidak punya izin IPLC, maka otomatis punya TPS limbah B3 lobster, maka si meta tidak muncul. Berarti perusahaan tes sudah punya TPS limbah B3. Kita mulai ke si pena limbah untuk mengisi laporan neraca limbah B3 tiap 3 bulan. Oke, masuk untuk yang pertama biasa gini. Awal langkah pertama ini adalah beranda dari si pena limbah. Di sini muncul nilai atau jumlah dari limbah B3 selama setahun terakhir untuk perusahaan tes. Ini adalah konversi jika kita tidak tahu biasanya aki itu satu picis berapa, berarti 0,01 ton. Misalnya satu drum untuk oli bekas itu berapa, berarti oli bekas itu 15 kilo. Dalam si pena limbah ini satuannya dikonversi menjadi ton semua. Belum ada limbah sama sekali, kita buat periode atau pelaporan pertama. Kita mulai klik periode, kita klik tambah, karena laporan neraca limbah B3 itu terbagi menjadi 4 kuartal, Q1, Q2, Q3, maka kita pilih untuk Q1. Otomatis Q1 kita pilih. Q1 ada periode Januari sampai Maret, kita pilih. Nah, ini status belum karena belum diselesaikan. Kita masih punya periode pertama. Langkah kedua setelah kita membuat periode adalah mengisi jenis limbah. Jenis limbah yang tersimpan selama
periode tersebut, periode Januari Maret. Sisa adalah sisa periode sebelumnya, dihasilkan ini adalah nanti selama periode pelaporan dan nanti total. Sisa tidak bisa diedit karena akumulasi yang disimpan di TPS periode sebelumnya. Misalnya kemasan bekas B3. Dalam periode tersebut ada 200 kilo atau 0,2 ton. Ada lagi misalnya bottom ash itu 50 ton selama periode Januari sampai Maret. Minyak biomas bekas misalnya 150 kilo atau 0,15 ton. Ada majun sebanyak 5 kilo atau 0,05. 50 kilo maksudnya 50 kilo majun berarti 0,05 ton. Jangan pada periode itu ada kegiatan limbah medis atau limbah infeksius sebanyak 2 kilo 0,002 ton. Yang tidak ada limbah elektronik yang dihasilkan atau aki belum ada, flash belum ada, yang dihasilkan ini. Oke. Setelah ini limbah-limbah yang terinput yang dihasilkan selama periode tersebut, kita langsung ke perlakuan. Itu untuk yang diserahkan. Misalnya tidak ada limbah yang diserahkan ke pihak ketiga, semuanya tersimpan di TPS untuk periode tersebut, maka langsung periode, langsung kita detail, langsung kita selesaikan. Itu kalau misalnya tidak ada limbah yang diserahkan, otomatis tidak ada yang diserahkan pihak ketiga dan semua limbah tadi tersimpan di TPS. Ini tadi sisanya awalnya 0, tidak yang dihasilkan ada limbah medis, bottom ash, kemasan bekas B3, majun, dan minyak belum. Ini semua tersimpan di TPS. Kalau semuanya tersimpan dan dalam Januari Maret tidak ada yang diserahkan pihak ketiga atau dua. Tetapi jika ada yang diserahkan pihak ketiga, langsung kita lanjut ke perlakuan. Pilih periode tersebut. Ini muncul periode yang belum diselesaikan otomatis. Kita tambah, kita pilih perlakuan. Misalkan diserahkan pihak ketiga. Jenis limbah misalnya adalah bottom ash. Kita pilih, kita kasih nilai bottom ash 100 ton. Di transporter misalnya Artama, pihak ketiganya adalah Pria, ordinasinya HTY 09. Ini ada jumlah terlalu banyak, adalah berarti yang disimpan tadi kan cuma 50, tetapi kok yang diserahkan 100, berarti ada kesalahan. Kebanyakan, nggak mungkin disimpan 50 tapi yang diserahkan 100. Jadi kita kesalahan, misalnya semua diserahkan banyak 40 ton atau 20 ton. Kita jangan. Oke. Ini 20 ton diserahkan. Misalnya tambah lagi, diserahkan lagi misalnya diserahkan pihak 3, pilih jenis limbah untuk kemasan bekas B3. Ya, pilih 200 semua diserahkan 200 kilo. Pilih transporternya Artama, kita ke sumber anugerah utama. Ini sumber anugerah adalah pengolah oli gas. Kita FGT 08. Kita simpan. Di sini ada keterangan gagal menyimpan
karena PT Sumber Anugara Utama tidak menerima limbah kemasan. Berarti Sumber Anugara Utama itu tidak mempunyai izin untuk pengolahan kemasan bekas B3. Gimana kalau kemarin sudah terlanjur? Ya udah, otomatis tadi nanti di perlakuan lainnya untuk kedepannya jangan untuk pengolahan kemasan bekas B3 jangan ke pihak ketiga yang ini. Oke. Misalnya kita tadi ternyata untuk kedepannya kita oli bekas tadi diserahkan ke PPLI. Oke. Oke. Misalnya hanya ini ada yang diserahkan pihak ketiga, yang lainnya itu tetap misalnya ada perlakuan lainnya nggak apa-apa. Misalnya tadi ada karena ada kesalahan, misalnya ada limbah minyak pelumas bekas atau limbah majun misalnya terlanjur dibakar. Nah, ini kan tidak boleh sebenarnya dibakar ini. Misalnya yang dibakar adalah 2 kilo. Ada 2 kilo. Misalnya ada pelanggan nanti dikasih keterangan di catatan bahwa majun sebanyak 2 kilogram telah dibakar. Selanjutnya tidak ada pembakaran majun lagi. Selanjutnya tidak ada lagi pembakaran majun bekas. Oke. Misalnya seperti sudah, langsung kita selesaikan. Selesaikan di sini. Nah, ada berarti limbah medis masih totalnya tadi 0. Nah, limbah medis ini 2 kilo masih ada di TPS. Bottom as karena tadi ada 50 ton ternyata diserahkan 20 ton ke pria, berarti masih sisa 30 ton. Majun 50 kilo ternyata 2 kilo dibakar, diolah di sini karena ada 2 kilo dibakar maka sisa adalah 48 kilo. Ada minyak pelumas tidak diapa-apakan. Langsung kita selesaikan. Nama lengkap misalnya aku pakai HSE. Nah, limbah yang terkelola yang melebihi masa simpan. Misalnya tadi ada yang melebihi masa, termasuk limbah medis melebihi masa simpan, maka kita tulis yang melebihi masa simpan. Misalnya ada totalnya 200 kilo, berarti 0,2 itu melebihi masa simpan. Kalau tidak ada yang melebihi masa simpan, ditulis 0. Oke, selesai. Berarti kita sudah selesai. Kalau sudah ada selesai, di sini ada tertanda, ada namanya. Otomatis setelah kita menyelesaikan, ada 2 dokumen yang bisa kita lihat. Pertama, dokumen neraca di detail. Ini ada dokumen neraca masih tersimpan di TPS. Ada 3 jenis limbah, 4 jenis limbah tadi. Terus yang diserahkan ada 2 jenis limbah. Ini bisa kita cetak langsung. Dan ada tanda terima. Otomatis online. Karena ini tanda terima bisa kita cetak. Nah, telah peraparan neraca limbah B3 PT tes periode Januari-Maret 2021 tanggal 5 Februari otomatis. Bisa kita cetak juga. Sudah selesai.